Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Pemirsa, selebgram Medina Zain seolah tidak ada habis-habisnya membuat berita dan sensasi. Belum selesai perseteruannya dengan Marisha Icha, kini Medina kembali kesandung masalah baru. Ya, kali ini perseteruan dengan Dennis Charista terkait dugaan melakukan penipuan terkait jual beli mobil mewah kepada Dennis. Tidak hanya dengan Dennis, istri Lukman Hakim itu juga bermasalah dengan Uya Kuya terkait masalah yang sama. Tidak terima dengan tuduhan Dennis diwakilkan kuasa hukumnya, pihak Medina akhirnya buka suara menjawab semua tuduhan miring yang mengarah padanya. Tidak hanya itu, ia juga akan mengambil langkah hukum terkait tudingan Dennis. Medina Zain itu tanggal 7 Mei 2022 sudah dirawat di salah satu rumah sakit di Bandung. Di situ disebut dirawat untuk 14 hari ke depan. Sakitnya apa? Adalah sakit bipolar. Kalau ternyata dia sakit benaran, maka yang menyebut dia pura-pura itu berurusan 0. Kalau Medi pura-pura sakit ternyata dia sehat, saya akan mengundurkan diri sebagai pengacara. Kemudian terkait dengan adanya pernyataan-pernyataan, ada katanya hutang, ada katanya penipuan, sampai ada posko di salah satu kanal YouTube. Kapasitas apa Dennis Cadel ini membuka posko? Apakah dia penegak hukum? Ini kok dia pandai-pandai buat posko, sebagai apa dia? Legal standing kau apa? Membuat posko untuk menerima pengaduan orang yang katanya ditipu oleh media. Ini berlapis-lapis nih. Kau tanya pengacara senior manapun di Indonesia ini. Makanya saya tidak mau komentar terlalu gegabah. Walaupun kalian lihat saya orangnya keras tegas, sebenarnya saya penuh analisis. Ada momen menarik saat konferensi pers berlangsung. Ya, secara tiba-tiba, Dennis hadir di acara tersebut dan mengaku berprofesi sebagai wartawan. Tak pelak, pertemuan dua pihak berseberangan itu membuat suasana semakin ramai dan terjadi debat kusir yang panjang antara Dennis dan Razman. Dennis, Ya, kamu dalam rangka apa kemarin? saya sebagai wartawan, Pak. Wartawan. Iya kan, saya punya media, YouTube Dennis Charesta. Ikut kan, nggak apa-apa kan? Boleh dong, Pak. Boleh dong, Pak. Dari Dennis Charesta, YouTube channel. Oke, silakan. Boleh dong. Boleh. Baik, halo, apa kabar? Kamu. Enggak, Pak. Saya datang sebagai wartawan, Bang. Iya, Bang. Boleh dong, Bang. Iya, kalau mau minta maaf baik-baik, Mbak. Oh, minta maaf. Saya mau nanya. Iya, Tanyakan Pak pengacara, yang siapa namanya? Ahmad Nasution. Iya, aku kasih sama lu mau usah ikut campur karena ada tidak udah urusan sama saya. Daripada lu ajak gua duduk bareng, mau ngapain? Masalah kemana-mana. Ayo kita fokus, suruh lain lu balikin duit gue. Maksud Anak ini kan tidak ngerti hukum. Urusan ini proses hukum untuk kau, Dennis. Karena kau secara nyata mengatakan saya bansos. Terus suruh kembaliin. Pertanyaannya, uang sudah dikembalikan. Kok masih ada posko? Saya bisa buktikan kepada kalian bahwa si Dennis ini dia mengatakan bahwa seolah-olah dia tidak cadel atau saya menghina dia. Dia sebut Rahmat kan berkali-kali. Ini apa? Dia captionnya bagus kok, Razman Arif Nasution. Berarti dengan yang ditulis dengan yang diucapkan nggak sama kan? Terus namanya apa? Lidahnya bengkok. Legal mind and legal politik and legal sosiolog ada di sini, Bos. Tunggu bagianmu, Dennis. Oke. Ya.
Yang mengatakan palsu itu kan belum bisa kamu mengatakan itu Denis. Saya ada buktinya bang. Iya tahu, makanya kalau itu merasa dipalsukan, suruh mereka buat laporan polisi. Oke, nanti saya buat. Nanti Oh, kamu yang buat. Ya kan saya yang Kamu yang kasih. merasa yang merasa dipalsukan tuh kamu atau orang lain? Aku, kan kirimnya aku bang. Hah? Kirimnya aku. Dikirim siapa? Sama Medina, bukti transfer palsunya. Bukan, kamu dikirim 50 juta. Iya. Udah selesai nggak? Ya itu Nah, sebelumnya. oke. Nah, terus yang kamu merasa dibohong itu yang mana? Yang bukti transfer palsu itu. Dari yang 50 juta itu? Iya. Oke, kalau itu silakan. Boleh ya bang ya? Boleh. Terus kayak satu lagi bang terakhir. Kenapa abang? Kapan kau undang saya itu dulu? Ya udah, minggu depan ya bang ya. Oh, minggu depan. Minggu depan. Besok sore saya datang ke tempat kau. Besok sore ada mau ke Bandung dulu Oh, aku. ya udah pulang dari Terus segitu bang. Bandung saya. Oke, Kenapa abang mau jadi lawyernya Medina? Saya sudah lama jadi lawyer Medina. Sejak Oh. 2017, Denis adikku yang cantik. Makasih ya bang. Saya 2017 sudah jadi lawyer Medina Zain. Semua wartawan di tahu. Jalur hukum akan ditempuh Medina setelah pernyataan-pernyataan Denis yang tersebar di jagat hiburan yang menuduh dirinya telah melakukan tipu-tipu. Dalam jumpa pers di hadapan awak media, pihak Medina menolak tuduhan Denis yang dianggap telah melakukan penipuan soal jual beli mobil oleh Denis Charista. Dalam kesepakatan keduanya, Denis mengaku sudah mentransfer uang sebesar 50 juta ke rekening Medina sebagai uang muka atas kesepakatan pembelian sebuah mobil mewah. Namun sampai saat ini, mobil yang dijanjikan Medina tidak pernah datang padanya. Merasa dibohongi, Denis pun meminta pengembalian uang muka yang pernah diterima seterunya itu. Namun tudingan pengusaha bunga itu dibantah Medina dengan telah mengirimkan bukti transfer pengembalian uang muka Denis sebesar 50 juta. Ternyata bukti transfer yang dikirim Medina ke Denis adalah bukti transfer palsu lewat rekayasa editan. Lantas seperti apa kronologis kejadian yang sebenarnya menurut pihak Medina? Awalnya dia mau beli mobil Savere gue. Sebenarnya lebih tepatnya temen gue. Gue bilang ya udah kalau misalkan lo udah suka sama mobilnya, lo DP 50 juta. Iya dong, kalau misalnya jual beli kan harus ada DP dulu. Ntar kalau misalnya emang gak jadi, ada cancel fee, itu semua ditandatangani di atas materai. Gue bilang ke dia, bisanya hari Sabtu, tapi dia nggak sabar. Ya udah refund aja dulu duit gue, sampai kata-katanya nggak mengenakan gue lah gitu. Ini menurut aku sama modus yang dilakukan dengan dia di modus-modus yang lampau kan dulu kan tas kan ganti jadi jual beli mobil, modusnya sama dengan cerita-cerita sebelumnya. Ini yang bukti transfer palsu. Ya lu orang kasihan sama lu pakai cara nipu. Makasih udah lunasin duit hak aku, sekarang boleh nggak lunasin duitnya Uya? Ini cara-cara dia adalah flexing. Kalau misalkan dia lihat lawannya mungkin ada duit gitu ya, dia akan flexing. Jadi biar kita percaya sama dia. Ini nih yang aku ngomong nih edukasi untuk masyarakat. Biar selanjutnya nggak ada penipuan-penipuan yang terjadi jadi korbannya dia gitu. Urusan 50 juta, ngocehnya kayak dijintah kemana-mana. Saya pribadi demi Allah, demi Rasulullah, saya bantu Medi di atas yang dipinjamkan Denis itu. Sementara itu, menjawab ancaman pihak Medina yang bakal menyeret Denis ke ranah hukum terkait ocehannya beberapa waktu lalu, Denis mempersilahkan pihak kuasa hukum Medina untuk mensomasi dirinya. Kepada Bapak Razman Nasution yang terhormat, @Razman Nasution, gak usah WA atau telepon. Tidak hanya dengan Denis, Medina juga dituduh telah melakukan penipuan terkait masalah yang sama, jual beli mobil mewah dengan Uya Kuya. Dalam kesepakatan antara Uya dan Medina, suami Astrid itu telah mentransfer 100 juta sebagai uang muka pembelian 2 mobil mewah. Intinya udah jam 6 kurang 1,5 menit gue transfer. Gue suruh orang gue transfer, orang gue di Jakarta transfer pakai banking. Transfer 100 juta DP. Padahal gue udah gak mau tadinya sebelum lihat mobil, karena nggak mungkin gue lihat mobil, bayar mobil belum lihat. Intinya gue ke rumah sakit, pas gue masuk dia udah siap dengan story. Jauh-jauh datang dari Jakarta. Kita bingung. Untuk nengok gue ya aja. Ya kan nggak enak Ya nggak apa-apa kan, nengok juga kan, itu masih teman lah ya. Tapi emang tujuannya kan mau lihat mobil. Tapi ya boleh lah kita nengok juga gitu ya. Gue kejar terus mobilnya mana, bayaran lagi 500 juta tambah deh. Totalnya 1,2 M dealnya. Nah awalnya dia bilang 1,2 miliar 270, gue tawar 1,2 deh langsung dikasih. Artinya nih pelajaran buat kalian semua,
Kalau kita mendapatkan atau ditawarin barang dengan gampangnya ditawar, Atau dengan murah, dengan murah ya. di luar logika, itu udah pasti 99% ditipu. Lo mobil, itu mobil bukan mobil lo kan? Jujur, itu mobilnya si ini. Dia langsung iya kak. Gitu. Dia ngaku dia karena udah terdesak. Gue ngomongnya juga nggak marah-marah, cuman tegas. Iya kan? Kenapa lo mesti bohongin gue? Kalau dari tadi lo bilang butuh duit segala macam, bilang aja. Iya kan, jangan sampai nipu-nipu orang. Lo bikin gue susah, bikin acara keluarga gue jadi berantakan. Ya kak, udah gampang, gue refund aja. Sorry, I'm so sorry, gini-gini, I feel. Terus dia mau refund. Ya udah mana? Itu pokoknya sampai setiap jam, iya gue mau transfer sekarang, nanti bilang mau transfer kakaknya, mau transfer cowoknya. Sampai akhirnya dia bilang, nih udah gue transfer, lebih 110 juta. Gue bilang nggak perlu lo transfer 110 juta, 100 juta aja cukup. Dia kirimin RTGS ya? Bukti transfer. Terus gue bilang, si Dennis juga telepon, kak gue udah dibayar, dia kesenangan sih tuh. Dan, udah cek belum masuk? Iya belum masuk kata Dennis, karena itu RTGS. 2-3 jam ini RTGS, lo tuh dibayar 50 juta, RTGS tuh di atas 100 juta. Lo coba lihat mana bukti. Bukti referensinya sama, nomor referensi sama, tanggal detiknya sama. Ini editan. Terus tapi gue ketawa. Anak gue si Cinta ketawa. Tiba-tiba malam-malam dia transfer gue 10 juta. Itu bukan permintaan gue juga nggak mau. Gue maunya full. Ya, intinya dia transfer gue 10 juta. Berapa jam kemudian Astrid di DM, kak aku desainer dari Bandung gini-gini. Nah, karena Denny sudah mulai berkoar-koar nih. Kak, Astrid ditipu juga ya? Gitu. Enggak, dia bilang tuh pinjam 100 juta. 100 juta, aku nggak ada uang. Akhirnya kasih 10. Dikasih 10 juta. Mau dibalikin besok pagi. Terus sampai pagi ini nelfon ADM lagi, belum dibayar. Dalam hati gue, itu duit yang buat bayar gue berarti. Iya. Hubungan kita masih baik, cuman sorry tuh saya dia jadi kompor. Karena Kak Uya juga waktu itu mau beli mobil gue dan akhirnya mobilnya itu di cancel tiba-tiba. Ya udah dia mau transfer pagi-paginya ke bank, udah bukti chatnya semua mau transfer ke bank, barang-barang ke bank. Akhirnya karena bank masih tutup, dia bilang gue bisa nggak PM banking dulu 100-200 juta, ntar mobilnya gue bawa dulu. Gue sih nggak masalah gitu kan, cuman harus jelas, gue bilang kayak gitu. Tapi akhirnya tiba-tiba pagi-pagi Kak Uya berubah pikiran, gue nggak jadi ngambil mobilnya. Ya udah kan gue nggak bisa memaksakan apa-apa. Dia ngomong di salah satu infotainment bilang bahwa katanya gue yang cancel. Yes. Nah berarti kan ngejelekin gue, berarti gue beli, gue DP, gue cancel, gue minta DP. Kan itu nggak bener. Tunggu dulu, kan dia memang lagi butuh uang, pinjam sana sini. Buktinya ke Dennis dibayar.